Halo teman-teman semua, kenalin aku Fatihah Ashifa. Teman-teman bisa panggil aku Fatihah. Aku dari angkatan 2022 Teknik Industri UNS dan di sini sebagai Duta Kampus UNS tahun 2023 dan juga Duta Genre Kabupaten Sukoharjo tahun 2023 juga. Salam kenal semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Semar Muda, kenalin aku Nael Bara Laina, biasa dipanggil Elbara dari Prodi Kriya Seni atau Desain Tekstil Fakultas Seni Rupa dan Desain angkatan 2023. Salam kenal. Semar Muda, sebenarnya kata berprestasi itu adalah lahir dari kemauan kita untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita. Nah, kalau kata Mbak Nana nih, kalau mimpi itu jangan nanggung. Mimpi itu harus yang bikin kita gemeter. Dan kalau kita takut, ya nggak apa-apa. Itu artinya kita berani untuk mewujudkannya. Dan kalau misal kita merasa nggak takut, berarti mimpi itu easy dong buat kita. Nah, buat Semar Muda semua yang akan memasuki dunia perkuliahan nantinya ya, pesan dari aku adalah kuliah itu bukan sekedar datang, duduk, dan juga pulang. Tapi kita di sini berada di UNS dan kita bangga berada di sini, maka UNS harus bangga punya kita. Dan salah satu caranya dengan berprestasi. Hal pertama yang memotivasi aku adalah tujuan dan impian aku yang udah aku tanamkan dari sebelum masuk di dunia perkuliahan. Jadi setiap ada kesulitan di perkuliahan ini, aku anggap hal itu sebagai kesempatan untuk aku memperbaiki diri dan juga terus mengasah kemampuan yang aku punya. Pasti ada rasa capek, rasa bosan, tapi hal itu merupakan hal yang sangat wajar. Karena balik lagi nih ke tujuan awal, yaitu menjadi mahasiswa yang aktif, mahasiswa yang bisa berprestasi, dan mahasiswa yang bisa berkontribusi untuk kampus. Karena hidup cuma sekali, jadi aku terus memanfaatkan kesempatan yang ada dengan sebaik mungkin, dengan belajar yang lebih giat lagi, dengan mengeksplor hal yang lebih banyak lagi. Karena menurut aku lebih baik menyesal karena udah nyoba dan udah punya pengalaman itu daripada menyesal karena nggak pernah nyobain apapun. Semua itu harus direncanakan dan semua itu harus dikejar. Because karena saya nggak akan kemana-mana, karena saya juga bukan siapa-siapa. Itu adalah quotes yang saya kutip dari Ibu Retno Marsudi untuk dapat menyeimbangkan antara kehidupan kuliah, akademik, non-akademik maupun kehidupan pribadi saya. Dan yang harus Semar Muda tekankan adalah seberapa sih porsi kita di sini, di perkuliahan dan juga di kehidupan pribadi. Karena misalnya, kalau misalkan porsi kita kebanyakan, bisa saja kita malah mengantuk. Tapi kalau misalkan porsi kita itu kesedikitan, maka bisa saja kita akan lemas. Jadi semuanya itu harus seimbang, porsinya ada di kehidupan akademik, non-akademik maupun dengan pribadi itu sendiri. Kalau kita ngomongin tentang masalah waktu atau manajemen waktu, solusinya adalah dengan menyusun skala prioritas. Tapi prioritas ini bukan hanya menyusun mana aja yang penting, tapi kita juga harus bisa memutuskan mana aja yang nggak penting. Karena nggak semua hal itu harus dilakukan secara bersamaan. Harus ada sesuatu yang dikorbanin untuk mencapai tujuan dari teman-teman sendiri. Yang kedua, kita bisa menyusun jadwal secara terstruktur dan juga fleksibel untuk kegiatan yang kita lakuin. Dari situ kita bisa tahu nih, apa aja kegiatan yang kita lakuin, sepadat apa, sibuk apa, dan juga kita punya gambaran bahwa energi kita nih berapa besar gitu yang harus disimpan dan untuk apa aja alokasinya di aktivitas-aktivitas itu. Oke, sayangnya karena aku anak pertama, jadi tidak ada rumus gagal dalam kehidupanku. Jadi buat teman-teman yang sudah melaksanakan atau prepare plan A tapi belum terencana dengan baik, dan tenang aja sih menurutku, karena masih ada 25 alfabet yang lainnya yang menunggu teman-teman semua. Ada plan B, plan C, plan D, sampai plan Z. Dan itu teman-teman bisa ambil hikmahnya dan juga teman-teman bisa pelajari, dan akhirnya nantinya teman-teman bisa mencapai titik keberhasilan teman-teman sendiri. Sebagai seorang dreamer, kita pasti pernah dong ngalami sama yang namanya kegagalan. Tapi menurut aku, kegagalan itu kembali lagi ke mindset kita, bagaimana kita mendefinisikan satu kata itu. Buat aku sendiri, melihatnya bukan lagi sebagai kegagalan, tapi belum berhasil. Sebenarnya sama aja sih,
Tapi yang membedakan adalah bagaimana pikiran aku akhirnya menginternalisasikan phrase atau kata tersebut menjadi belum berhasil. Ketika kita bilang belum berhasil, berarti akan ada chance atau kesempatan bahwa akan berhasil ke depannya dengan melihat poin-poin mana aja yang perlu kita improve sehingga kita bisa lakukan improvement tersebut. Intinya selalu ingat sama tujuan akhir kamu, fokus sama apa yang ingin kamu capai, bukan fokus sama kegagalan yang sedang kamu hadapi untuk saat ini. Pelajari apa yang salah dan perbaiki gimana caranya agar nggak keulang lagi. Semangat! Oke, Semar Muda, pesanku di sini cukup simpel sih. Jaga semangat aja di perkuliahan, jangan sampai nantinya FOMO sana, FOMO sini, dan juga yang penting adalah tentukan target kalian ke depan semester 1 mau apa, 2 sampai akhir nanti mau wisuda kapan dan jadi apa itu harus di-planning dengan baik. Dan mulai sekarang mungkin bisa beradaptasi ya dengan UNS ini dan juga bisa nantinya kenal-kenalan sama teman-teman semua dan juga kenalan sama teman-teman semua di PKKMB tahun ini. Yang pertama, kalian bisa fokus di akademik. Trust me, ketika kalian maba, itu pelajaran atau mata kuliahnya tuh cenderung lebih mudah dibanding semester-semester lain. Nah, maka dari itu kalian bisa nih maksimalin nilai kalian di semester-semester awal ini. Terus yang kedua, beranilah untuk mencoba sesuatu yang nggak pernah kalian coba sebelumnya. Meskipun kalian tuh nggak pernah organisasi, nggak pernah ikut lomba, nggak pernah public speaking, tapi kalau ada kesempatan itu di kuliah, ya coba aja. Meskipun pada prosesnya kita mungkin nggak sesuai ekspektasi ya, bisa mungkin belum lolos, belum menang, dan lain-lain sebagainya. Tapi itu hal yang sangat wajar banget. Dengan pengalaman kalian yang banyak, maka juga pastinya expert sama bidang yang kalian minati itu. Dan yang terakhir, jangan jadi ekor bagi orang lain. Karena kita, semua manusia ini punya kelebihannya masing-masing, punya passionnya masing-masing, dan semua manusia tuh punya lintasan masing-masing dalam hidupnya. Jadi kalian gak usah bandingin diri kalian dengan orang lain yang mungkin menurut kalian lebih hebat dari kalian. Kayak gitu.